Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Jedan dari kelas G dengan NIM 22018-304. Di sini saya akan mempresentasikan UK kedua. Oke, di sini kita masuk ke materi temu 8 yaitu JavaScript lanjut validation. Oke, rangkuman materi pada materi ini menjelaskan tentang pernyataan kondisional yang terdiri dari pernyataan if, pernyataan if bersarang, dan pernyataan switch. Lalu terdapat pernyataan perulangan yang di dalamnya terdapat pernyataan for bersarang, while, do while. Selanjutnya dijelaskan juga materi function ini di mana di dalamnya dijelaskan bagaimana cara mendefinisikan fungsi dalam bahasa JavaScript. Lalu terdapat fungsi rekursif di mana tipe ya guys, fungsi rekursif di mana fungsi ini merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ada juga fungsi yang dibuat sendiri oleh user. Selanjutnya materi mengenai objek dari browser yang bertujuan untuk memudahkan akses salah satu dari mereka dan memanipulasinya dengan cara merubah sifat atau kondisi properti. Lalu terdapat objek standar JavaScript yang memiliki banyak objek yaitu array, boolean, date, function, math, number, exp, dan string. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai objek array di mana satu objek yang memungkinkan untuk membuat dan memanipulasi tabel. Terdapat juga metode suatu objek date, waktu. Objek ini berhubungan dengan penanggalan dan durasi waktu. Objek radio dan juga objek password. Oke, pertama tugas 8. Pada tugas 8 ini kita diminta untuk membuat format HTML sebelumnya dan dilengkapi dengan JavaScript. Nah, di sini saya membuat ini codingannya dulu ya. CSS ada, JavaScript juga ada. Nah, di sini saya menggunakan form input view data seperti ini. Saya menggunakan CSS warna biru dan ketika kita menginputkannya akan masuk ke page dan ada tulisan terima kasih. Untuk membacanya saya tidak bisa memasukkan di PPT karena slide-nya tidak cukup. Selanjutnya temu 9 yaitu server-side programming, web server, syntax dasar server-side scripting. Oke, rangkuman materi pada materi ke-9 ini menjelaskan mengenai yang pertama konsep pemrograman server-side, teknologi scripting atau pemrograman web di mana program script dikompilasi dan diterjemahkan di server. Adapun beberapa contohnya yaitu ASP, JSP, PHP, dan Python. Yang kedua ada konsep web server merupakan sebuah perangkat lunak yang dipasang di server yang berfungsi sebagai penerima permintaan request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengenai kembali respon. Hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk HTML biasanya menggunakan port 80. Jenis-jenis web server ada Apache Web Server, Apache Tomcat, Microsoft Windows, like HTTP, dan lain-lain. Apache biasanya kita temukan di dalam XAMPP. Selanjutnya fitur-fitur web server, HTTP, login, dan lainnya. Load limit. Di sini dijelaskan mengenai penentuan load limit, gejala overload, web server, teknik pencegahan overload, serta hal yang dapat menyebabkan overload web server. Pengantar PHP. Di sini ada bisa membaca pengertian PHP. PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundel dengan HTML yang dijelaskan di sisi server. Sebagian besar perintahnya berasal dari C, Java, dan Perl, dengan beberapa tambahan fungsi khusus PHP. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah yang dihasilkan server. Histori PHP. PHP pertama kali dibuat oleh Ramsus Ledford pada tahun 1994. Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari personal homepage, lalu dikembangkan oleh beberapa orang hingga seperti sekarang. Keunggulan PHP. Bahasanya tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya, free, cepat, aman, dalam sisi pengembangan lebih mudah. Dalam sisi pengembangan PHP, bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak, serta aturan-aturan dasar sintaks dan tipe data variabel. Oke, langsung masuk ke tugas 9. Ada terdapat 2 subtugas di sini. Pada sub pertama yaitu pada program 9.1 merupakan program untuk menghitung gaji. Setelah dihitung pajaknya, pada atas dilakukan pendeklarasian besar gaji dan besar pajak. Lalu dilanjutkan dengan
tahapan atau proses penghitungan jumlah gaji, yaitu dengan cara gaji dikali pajak. Lalu program di atas dilakukan memanggil gaji biasa dengan logo PHP atau logo dolar tahapan. Oke, ini outputnya. Gaji sebelum pajak 10 juta, 1 juta sepertinya. Lalu gaji yang setelah dibawa 900.000 karena terkena pajak sebesar 10%. Oke, program 9.2 yaitu merupakan program perbandingan. Kita di sini menggunakan integer dan kita mendapatkan sebuah variabel. Seperti ini outputnya. Jika angka 1 mengatakan true dan 0 adalah false. Atau kosong adalah false. Oke, temu 10. Server set programming, percabangan dan perulangan PHP. Pada materi 10 ini menjelaskan mengenai percabangan dan perulangan. Percabangan adalah if else, switch case, dan khusus. Ya, yang kita sering pelajari di C++ juga, bahasanya sama. Perulangan juga dengan for, while, do while, dan for each. Mungkin yang berbeda di C++ mungkin belum ada for each. Seperti ini sintaks percabangannya. Struktur kondisi if kondisi statement. Jika kondisi true, di bawahnya struktur kondisi if else. Ya, sama switch case, ada case 1 dan case 2. Kalau perulangan, ya for in di awal kondisi counter satu yang diulang di bawahnya. Ulangan while ini di awal, while kondisi, do while, do di statementnya, lalu ada while di kondisinya, for each ini array expression, dan kita menggunakan array expression. Lanjut, pada tugas 10 ini, kita membuat program untuk mendefinisikan nilai seorang mahasiswa, misalnya contoh dia nilainya 70, dia mendapatkan nilai B, yaitu konversi nilai. Seperti ini programnya, kita menggunakan if else, banyak sekali dengan berbagai macam kriteria. Di sini outputnya, contoh kita memasukkan nama Aufa, lalu kita memasukkan nilai 85, lalu ada outputnya di sebelahnya, biodata dari mahasiswa Aufa, nilai angka 85, nilai hurufnya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan. Di sini kita menggunakan for. Kita di sini membuat program seperti piramid menggunakan bintang. Contoh kita ingin beberapa baris bintang, contoh 10. Nanti program akan membuat piramid dengan jumlah 10 baris ke bawah. Oke, temu 11, server side programming, penanganan form di PHP. Terdapat 3 hal yang penting digunakan dalam materi ini, yaitu method, action, submit button. Untuk materinya sendiri dapat dibaca ya guys. Ada ada berbagai cara penanganan form, ada input text, type text dan password, input type radio, input type checkbox, input type combo box, input type text area, dan form validation. Di sini olahan form 1. Di sini kita menggunakan program untuk menginputkan dan ditampilkan. Lagi-lagi tidak bisa dimasukkan ke PPT karena slide yang lumayan penuh. Di sini kita terbagi menjadi 2 program. Program yang pertama itu PHP di dalam HTML di satu file. Kalau yang kedua dipisahkan. Jadi yang menampilkan sendiri, yang prosesnya sendiri. Nanti ketika kita menampilkan teks isi box akan muncul nama yang kita inginkan. Program ketiga masih sama, tapi di sini kita menggunakan get. Untuk program keempat, di sini kita adalah type text. Program type text pada 3 PHP diminta untuk menginputkan akan ditampilkan pada 3B PHP. Di sini kita menginputkan daftar nama teman-teman, yaitu Dika, Alfi, Iwan, Ansrof. Saya submitkan. Nah, lalu akan muncul outputnya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah password. Di sini program ini merupakan program untuk memasukkan username dan password. Di dalam program ini telah dideklarasikan username dan password. Lalu pada program login proses terdapat percabangan. Jika benar akan menampilkan login berhasil, jika salah maka login akan gagal. Seperti itu contohnya outputnya. Yaitu selanjutnya adalah radio. Pada program ini adalah program radio yang mana user hanya dapat memilih satu pilihan. Jika user memilih teknik informatika, maka setelah dipilih, program proses radio.php akan menampilkan output tulisan TIFF menjadi warna merah karena sudah dideklarasikan di program yaitu font color ya. Selanjutnya adalah checkbox.
Program ini user diminta untuk memilih pilihan inputan yang telah disediakan. Berbeda dengan radio dan checkbox, ini kita dapat memilih lebih dari satu pilihan, dan output program akan ditampilkan di file proses checkbox PHP. Selanjutnya adalah combo box. Oh, sini agak menghalangi ya. Nah, pada program ini adalah program combo box yang mana user dapat memilih film favorit yang diinginkan. Jika user memilih One Piece, maka program proses combo box.php akan menampilkan pilihan user dan akan mencetak kalimat dengan warna biru karena sudah dideklarasikan font color blue. Oke, selanjutnya adalah list box. Program ini seperti program combo box, hanya pada pilihan opsinya dapat scroll ke atas ke bawah. Itu terdapat beberapa film, yaitu ada Naruto, SpongeBob, One Piece, Doraemon, dan Bobo Boy. Di sini saya memilih SpongeBob karena saya suka warna kuning. Selanjutnya adalah text area. Program ini merupakan text block yang berfungsi untuk menampung kalimat lebih banyak daripada teks biasa. Yang mana jika user sudah memasukkan kritik dan saran, maka dapat langsung menekan input saran, lalu program akan menampilkan kritik dan saran sesuai dengan yang telah diinputkan user. Tampilan dari kritik berwarna biru. Di sini karena kita sudah mendeklarasikan color blue. Di sini form validation. Di sini adalah program form. Program ini adalah program validasi atau validation, yaitu program yang mengecek apakah sudah ada inputan atau belum. Jika belum, maka program akan menambahkan perintah bahwa kolom harus diisi. Lalu jika sudah diisi, maka menambahkan output yang sama seperti input yang diberikan oleh user. Nah, jadi di sini saya belum menampilkan outputnya, tapi di sini kalau misalnya kita belum memasukkan, nanti akan ada tulisan harap isi biodata ini. Tapi jika sudah diisi, maka kita akan lanjut, akan terbaca datanya. Makanya ada logo-logo bintang itu mewajibkan untuk wajib diisi. Nah, validation dan JavaScript itu tadi sama sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan JavaScript untuk menampilkan kekurangan dan penginputan data. Oke, masuk ke temu 12, yaitu array dan fungsi di PHP. Terdapat macam-macam keyword di dalam array. Langsung saja, array index, array associative, for, forget, while, list, add, print, assort, arsort, resort, sort, shuffle, current, and dan lain-lain. Fungsi dalam PHP dikelompokkan menjadi dua. Fungsi yang disediakan oleh integer PHP dan fungsi yang dibuat oleh user. UDF, User Defined Function. Tiap versi PHP memiliki kelengkapan fitur fungsi yang berbeda-beda. Ada yang kompatibel, ada yang tidak kompatibel antar versi. Di sini langsung saja masuk ke tugasnya. Yang pertama, materi pendeklarasian array. Program ini merupakan program array yang menampilkan indeks ke 0 dan 3 dari masing-masing array 2 dan array warna. Selanjutnya, array asosiatif. Program ini merupakan program array asosiatif indeks selain angka. Pada array ini akan menampilkan nilai angka dan dari indeks nama. Contoh, tadi saya mengimplementasikan Nanda, Nindi, Nandu, Nandu. Kenapa saya menggunakan nama Nanda? Karena Nanda adalah nama adik saya. Jadinya saya menggunakan nama Nanda. Karena kalau pakai nama saya Aufa terus membosankan ya. Jadi sini menggunakan nama Nanda. Nah, di situ. Outputnya di sini hanya akan terbaca angkanya saja. Lalunya for dan forget. Program ini adalah program array dengan menampilkan seluruh isi array dengan for dan forget, di mana dengan array for terdapat sebuah perulangan, yaitu i sama dengan 0, i lebih kecil dari count. Count adalah array warna, i plus, maka akan menampilkan warna pelangi. Lalu dengan forget terdapat kondisi jika array warna, as warna, maka warna-warna akan ditampilkan. Forget dan whitelist. Program ini merupakan program-program menampilkan seluruh nilai asosiatif dengan forget dan whitelist, di mana dalam forget memiliki sebuah kondisi. Jika benar, maka menampilkan seluruh nilai array. Jika tidak, maka nilai array tidak akan muncul. Di sini saya menggunakan lagi-lagi nama di sini Nanda, Nindi, Nandu, Nandu. Seperti itu. Lanjut. Di sini cetak struktur array. Di sini saya menggunakan warna-warna. Langsung aja ke sort dan resort. Pada program sort dan resort ini mengurutkan array dengan sort dan resort, kemudian akan ditampilkan array sebelum diurutkan, setelah itu akan ditampilkan array setelah diurutkan menggunakan sort, atau mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu ascending. Menggunakan selanjutnya menambahkan array setelah diurutkan dengan resort, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, descending. Keduanya dilakukan dengan mengubah indeks key. Assort dan assort.
Assort dan unsort. Program ini program mengurutkan array dengan assort, yaitu ada ascending dan descending. Kasort dan kersort itu sama juga, ada ascending dan descending juga. Nah, di sini posisi pointer pada array. Program kali ini mengatur posisi pointer dalam array, di mana dalam program awal yaitu akan menampilkan transport sesuai dengan nilai indeks masing-masing. Kemudian pada bagian pertama terdapat kuren, di mana ini akan mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Lalu terdapat teks di mana pointer menuju pada elemen selanjutnya. Selanjutnya terdapat pref di mana pointer akan menunjukkan pada elemen sebelumnya. Lalu terdapat end di mana pointer akan menunjukkan pada elemen array terakhir. Itu pada posisi pointer pada array. Selanjutnya materi cari elemen array. Program ini mencari elemen array, di mana di dalam program ini terdapat sebuah kondisi jika elemen array yang dicari ada maka menampilkan elemen tersebut ada di dalam array, namun jika tidak ada maka akan menampilkan elemen array tidak ada di dalam array. Saya cadel lagi jadi agak susah ngomongnya. Fungsi return value dan parameter. Di sini saya menggunakan nilai ganjil. Jadi saya menggunakan pergerakan itu I sama dengan 0, I lebih kecil daripada 1 dan I plus plus. Kemudian dia akan naik. Jadi program akan membaca 0 sampai 100. Lalu saya menggunakan if. Nah, I bagi 2 sisa 1. Berarti kalau sebuah nilai dibagi 2 dan itu sisa 1, berarti menunjukkan bahwa bilangan itu adalah ganjil. Jadi di sini jadi muncullah output nilai 1 sampai 99 yang pokoknya nilai itu terdapat ganjil. Selanjutnya adalah fungsi tanpa return. Program ini merupakan program fungsi dengan return value dan parameter, di mana terdapat fungsi cetak ganjil dengan parameter awal dan akhir, kemudian terdapat sebuah pulangan for. Maka akan menjalankan kondisi if. Selanjutnya akan memanggil fungsi terdapat pendeklarasian variabel A sama dengan 10 dan B sama dengan 50, maka akan memanggil B 11 sampai 49 dengan nilai ganjil lagi. Fungsi dengan return value dan parameter. Di sini saya menggunakan membuat program menghitung lingkaran dengan rumus ya pi adalah 3 kali pi i kuadrat ya kalau dalam rumus matematikanya, jadinya pi-nya kan 3,14. Jari-jarinya di sini kalau di codingannya saya inputkan langsung R sama dengan 20. Ini adalah passing by value. Program ini memunculkan string UAD dan akan mencetak variabel string serta memanggil fungsi tambah string, maka akan mencetak string. Lanjut, passing by reference. Program fungsi by reference, di mana ini metode pemberian argumen kepada function parameter saat pemanggilan function. Dengan memanfaatkan reference pada function parameter, kemudian dalam fungsi ini terdapat nama fungsi tambah string, lalu str di Yogyakarta, kemudian akan menjalankan return str. Selanjutnya terdapat variabel string UAD, selanjutnya akan mencetak variabel string, kemudian memanggil fungsi tambah string, maka akan mencetak string. Selanjutnya adalah UDF. Pada program yang ini memang program mengambilkan UDF, fungsi yang didukung versi saat ini. Tampilannya seperti pada gambar output di samping, kemudian pada dalam program fungsi luas lingkaran, kemudian akan mencetak array. Ya, di sebelahnya ya. Thanks. Karena ini online jadi tidak ada pertanyaan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, bisa dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.